1, 2, 3. Hola, it's Shiva. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua itu dalam keadaan sehat ya, baik secara jasmani maupun rohani. Gimana puasanya, lancar apa enggak? Aku harap sih lancar ya, karena kan lebaran itu bentar lagi ya, paling semingguan lagi. Puasanya mungkin kalau bagi aku ya perempuan udah beberapa kali bolong karena nggak bisa puasa dong, haid ya kan. Nah, mungkin teman-teman laki-laki perlu dipertanyakan nih, kenapa puasanya bolong-bolong, kalau emang ada yang bolong ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, perkenalkan nama, bagi yang belum tahu, nama aku Shiva. Aku ini merupakan mahasiswa tingkat akhir di jurusan administrasi bisnis di Universitas Pajajaran. Yap, aku di semester 6, teman-teman, tingkat akhir, doain. Semoga sebentar lagi aku bisa lulus. Oke, karena aku tuh mahasiswa tingkat akhir ya teman-teman, jadi aku tuh mau lebih banyak untuk explore terkait dengan pembelajaran aku khususnya di administrasi bisnis. Nah, saat ini tuh aku tuh lagi mengikuti program dari pemerintah, program MBKM yang teman-teman mungkin udah nggak asing ya. Programnya itu namanya itu studi independen, yang mana tuh kalau teman-teman ngikutin MBKM ini tuh ada dua cabangnya, ada magang, ada studi independen. Nah, aku ini tuh ngikutin yang studi independen. Di mana sih aku ngikutin studi independennya? Aku tuh ngikutin studi independennya itu di NF, ambil Akademi Digital Marketing Berbasis Cloud. Nah, NF itu mungkin temen-temen ada yang udah kenal ya. NF itu tuh kursus bimbel yang dulu mungkin temen-temen waktu SMA atau SMP sempat ngikutin. Nah, dan ternyata mereka itu nggak cuma buka untuk bimbelnya aja gitu bagi anak-anak SMA, tapi mereka juga bermitra sama Kementerian Pendidikan untuk mengajar di studi independen ini, khususnya membuka bagi hal-hal yang segala hal yang berhubungan sama komputer dan juga teknologi gitu. Dan hari ini aku tuh sedikit mau cerita sih sebetulnya apa aja sih yang udah aku pelajarin selama di studi independen ini. Jadi basically di Akademi Digital Marketing ini kita tuh belajar tentang semua hal pemasaran yang dilakuinya itu di berbasis digital gitu. Misalkan teman-teman mungkin lihat promosi produk di konten-konten, atau misalkan promosi produknya di artikel-artikel yang online. Nah, itu tuh kita belajar di sana gimana caranya, gimana tekniknya, gimana cara engage viewers dan juga penonton dan juga pembacanya itu lebih banyak dan lain sebagainya. Basically semua itu sih. Tapi kita khususnya itu belajar di yang berbasis cloud gitu. Jadi misalkan karena Akademi Digital Marketing ini tuh perlu pemasaran yang menarik, kita belajar untuk mendesain promosi yang menarik. Nah, desain promosinya ini kita nggak gunain via media yang emang nggak bisa diakses secara cloud gitu atau secara online. Nah, cloud itu tuh basically gini sistemnya. Kita tuh bisa buka file-file kita atau pekerjaan kita dimanapun, nggak perlu di satu device karena udah tersimpan otomatis secara online dan bisa dibagikan antara satu sama lain. Misalkan teman-teman kenal ada di Google Drive, Google Sheet, nah itu tuh bisa diakses semua orang dan bisa kesimpan gitu, nggak takut untuk hilang gitu. Karena kan kalau misalkan disimpan di komputer, satu komputer aja, satu laptop aja bisa hilang. Kalau misalkan udah di cloud, itu bisa hilang kecuali teman-teman emang hapus sendiri gitu dan dimasukin ke sampah. Nah gitu teman-teman, basically untuk cloud ini balik lagi ke tadi multimedia. Misalkan kita belajar cloudnya ini tuh di Canva, di CapCut, yang emang udah tersign in sama akun kita. Jadi dimanapun kita mau akses itu bisa. Nah, basically belajar hal-hal kayak gitu. Nah, untuk materi yang paling aku suka itu sebetulnya teman-teman karena aku tuh suka sama sesuatu yang nggak pasti. Jadi aku suka yang emang berubah gitu karena menarik aja untuk dipelajari. Jadi aku tuh paling suka banget sama materi analisis perilaku konsumen. Nah, konsumen ini tuh kan nggak bisa nggak bisa ditebak gitu. Jadinya menarik aja gitu untuk diteliti, apalagi kalau misalkan kita dalam kacamata bisnis ya. Kita kan nggak mungkin ngeluarin produk tanpa ada
demand atau permintaan dari konsumen, ya nggak sih? Nah, pelajari itu tuh menurut aku tuh menarik banget gitu. Kita riset pasar, kita cari tahu apa yang sedang tren, kita cari tahu kemauan konsumen, kita cari tahu behaviornya itu kayak gimana, terutama behavior secara online ya. Misalkan sekarang kan lagi marak banget, emang penggunaan TikTok tuh lagi hype banget. Nah, gimana caranya produk kita itu sampai ke pelanggan? Kita mesti memahami nih konten-konten apa yang akan dimakan oleh tipe perilaku konsumen yang spesifik gitu. Jadi makanya sebelum kita melakukan promosi, sebelum kita melakukan pemasaran, maupun sebelum kita melakukan pengembangan produk, misalkan diversifikasi, inovasi, dan lain sebagainya, kita perlu memahami nih apa yang dibutuhkan konsumen, bagaimana cara approach-nya, bagaimana mereka tingkahnya, dan lain sebagainya, biar si perencanaan sebelumnya ini tuh bisa tercapai dengan baik gitu. Misalkan kayak platform TikTok, biasanya tuh TikTok kan pengguna TikTok itu lebih suka konten-konten yang gak lebih dari 30 detik atau 60 detik. Maka pendekatannya itu kita harus promosi sesingkat mungkin, tapi tetap tepat sasaran gitu. Walaupun emang nantinya bakal belajar lagi cara untuk pembuatan konten dan sebagainya, menurut aku analisis konsumen ini tuh diperlukan gitu. Karena biar kita yang tuh gak meleset gitu. Gak meleset dalam artian tuh gak meleset target pasar dan orang yang bakal konsumsi produk kita gitu, ataupun konsumsi promosi kita gitu. Kan gak mungkin misalkan ya kita analisis nih, kita jual asuransi kesehatan untuk orang tua gitu. Orang tua ternyata gak mungkin dong media online, ya nggak sih, karena masalah gaptek dan lain sebagainya. Jadi kita approach-nya kayak gimana? Approach-nya emang harus satu-satu, harus secara offline, harus ngejelasinnya tuh telaten dan lain sebagainya gitu. Jadi target keberhasilan penjualan produk kita, target keberhasilan promosi kita itu ditentukan oleh analisis konsumen dulu gitu. Makanya aku suka banget materi tentang analisis konsumen ini gitu. Apalagi ya? Aku ceritain di sini. Oh iya, karena emang studi independen ini tuh sangat-sangat fleksibel ya, dalam artian tuh online. Jadi aku tuh bisa ngeakses materinya itu kapan aja gitu. Jadinya kalau misalkan aku mau belajar lagi tentang analisis konsumen atau misalkan pengembangan produk dan lain sebagainya, itu bisa dibuka lagi dan sangat-sangat memudahkan sih untuk studi independen ini. Terima kasih banyak bagi Kementerian Pendidikan yang sudah menciptakan dan merancang program ini. Kalau menurut aku program yang sangat bagus, karena bukan hanya kita bisa explore di field kita, tapi kita juga bisa mendalami field kita dengan lebih baik gitu sih. Mungkin itu aja cerita aku hari ini, karena udah 8 menit juga, udah kebanyakan ya. Mohon maaf. Oke, bye-bye teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Aku harap teman-teman selalu sehat, selalu semangat puasanya sampai nanti lebaran, dan selamat beraktivitas. Bye.